Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran IPA bersama Bu Tuti. Di sini kita menyampaikan pertemuan yang ketiga, yaitu tentang 5 kingdom sistem klasifikasi makhluk hidup. Oke anak-anak? Nah, mari kita presentasi sekarang. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita bertemu lagi, yaitu untuk pertemuan kita yang ketiga, yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup, yaitu oleh Bu Tuti. Nah, klasifikasi makhluk hidup tentang sistem 5 kingdom klasifikasi makhluk hidup, yaitu terdiri 1. Monera, yang kedua Protista, yang ketiga fungi, yang keempat plantae atau tumbuhan, dan yang kelima animalia atau hewan. Nah oke anak-anak, jadi kita nanti akan membahas 5 kingdom sistem klasifikasi makhluk hidup. Nah sekarang yang pertama yaitu tentang kingdom Monera. Apa itu Monera? Yaitu anggota dari kingdom Monera terdiri dari makhluk hidup bersel satu yang memiliki struktur yang sangat sederhana. Nah, di sini yang termasuk Monera yaitu ada bakteri, ya. Nah ini ada nostoc, ada basili dan lain sebagainya. Ini gambarnya sangat sederhana anak-anak. Bakteri di sini ada yang bakteri menguntungkan, ada yang bakteri merugikan. Nah jadi bakteri yang menguntungkan namanya Escherichia coli. Hidupnya di sisa makanan usus besar manusia, yaitu menguntungkan, membusukkan sisa-sisa makanan kita. Nah sedangkan yang merugikan, contohnya bakteri yaitu Mycobacterium tuberculosis, yaitu menyebabkan penyakit TBC. Oke anak-anak. Nah sekarang yang kedua yaitu tentang kingdom Protista. Nah anggota dari kingdom Protista di sini terdiri atas makhluk hidup yang bersel satu, ada yang bersel banyak. Ada yang menyerupai tumbuhan, yaitu memperoleh makanan dengan cara fotosintesis. Ada yang menyerupai hewan, juga ada yang menyerupai jamur. Di sini memperoleh makanan dengan cara memakan organisme lain. Di sini contoh dari Protista yang menyerupai hewan, contohnya di ini gambarnya yaitu Paramecium. Nah, sedangkan Protista yang mirip jamur, contohnya di sini ini gambarnya yaitu jamur lendir, dan Protista yang mirip tumbuhan. Nah, ini gambarnya yaitu Euglena. Nah, ini contohnya anak-anak, oke? Nah, sekarang yang ketiga yaitu kingdom fungi atau istilahnya jamur. Nah, di sini fungi tergolong makhluk hidup bersel satu maupun bersel banyak dan bersifat heterotrof. Yaitu apa itu heterotrof? Yaitu mereka tidak bisa membuat makanan sendiri, tetapi dia ngambil dari makhluk hidup lain. Nah, di sini terdiri dari dia mempunyai inti sel, juga mempunyai dinding sel, tidak mempunyai klorofil atau zat hijau daun, juga tidak mempunyai kemampuan untuk berpindah tempat. Nah itu contohnya kingdom fungi, yaitu di sini gambarnya. Nah anak-anak sering melihat ya jamur Basidium mycota. Nah kemudian ada juga Flea agaricmuscrum, dan jamur ini yang sering kita lihat juga enak dimakan anak-anak ini, yaitu Caterinae
mushroom. Nah, ini contoh daripada fungi atau jamur. Nah, berikutnya yaitu yang keempat, yaitu kingdom plantae atau tumbuhan. Di sini tumbuhan merupakan organisme multiseluler atau bersel banyak dan eukariotik, ya. Di sini dapat melakukan fotosintesis sehingga tumbuhan sifatnya autotrof. Apa itu autotrof? Yaitu mampu membuat makanan sendiri. Nah, di sini tumbuhan sel-selnya multiseluler atau bersel banyak, juga membentuk jaringan, juga membentuk organ. Sel tumbuhan di sini mempunyai dinding sel dan tumbuhan berkembang biak secara seksual dan aseksual. Di sini tumbuhan tidak dapat berpindah tempat, ya. Tumbuhan di sini yang termasuk kingdom tumbuhan tadi dibedakan menjadi beberapa, yaitu ada lumut atau tumbuhan tidak berpembuluh. Jadi lumut belum memiliki bagian-bagian akar, batang, daun yang sesungguhnya. Dan tumbuhan paku atau paku-pakuan di sini udah memiliki bagian-bagian akar, batang, daun yang sesungguhnya. Ini tumbuhan paku-pakuan. Kemudian untuk tumbuhan paku-pakuan di sini cirinya, nah ini ciri khas daun tumbuhan paku-pakuan, ada sorinya atau sorus ini di balik daunnya itu yang ada coklat-coklat bintik-bintik ini. Nah, ini namanya sori atau sorus. Nah, ini ciri khas dari paku-pakuan. Terus daun mudanya, ini pucuknya ini menggulung. Nah, ini ciri khas tumbuhan paku-pakuan. Itu ya anak-anak. Nah, kemudian sekarang untuk kingdom tumbuhan tadi, selain dibagi menjadi 3, yang tumbuhan biji yaitu dibagi menjadi 2, yaitu ada tumbuhan biji terbuka atau gymnospermae, yaitu dikatakan terbuka karena bijinya tidak dibungkus oleh daun buah. Contohnya di lingkungan kita yaitu ada pinus, ada cemara, ada pakis haji, dan lain-lain, ya. Ini tumbuhan biji terbuka. Yang kedua yaitu tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Dikatakan tertutup karena bijinya dilindungi atau ditutup oleh daun buah. Contohnya di lingkungan kita yaitu ada mangga, ada jambu, ada apel, dan lain sebagainya. Nah, tumbuhan yang tertutup tadi atau angiospermae dibagi lagi menjadi 2 kelompok anak-anak, yaitu yang pertama yaitu tumbuhan monokotil, yaitu atau tumbuhan biji berkeping 1. Jadi di sini bijinya tidak bisa dibelah biasanya. Ciri yang berikutnya adalah akarnya serabut. Ciri berikutnya tulang daunnya sejajar atau lurus seperti bentuknya pita anak-anak. Terus batangnya tidak bercabang, tetapi batangnya itu berluas-luas, ya, tidak memiliki kambium. Itu untuk tumbuhan monokotil. Contohnya misalnya jagung anak-anak tahu ya, tumbuhan jagung, tumbuhan padi, kelapa, bambu, dan lain sebagainya yang memiliki ciri-ciri tersebut. Yang berikutnya yaitu tumbuhan dikotil. Di yaitu 2. Jadi di sini tumbuhan dikotil, tumbuhan biji berkeping 2. Nah, ya. Nah, di sini akarnya yaitu tunggang. Tulang daunnya menyirip bentuknya dan batangnya bercabang-cabang. Nah, di sini contohnya ada mangga, ada kacang-kacangan, ada apel, dan lain sebagainya. Pokoknya yang bijinya bisa dibelah menjadi 2. Nah, ini di lingkungan kita banyak sekali anak-anak. Nah,
Berikutnya yang terakhir yaitu kingdom animalia atau hewan. Nah, di sini animalia termasuk hewan bersel banyak. Dia tidak punya klorofil. Cara makannya heterotrof. Nah, yaitu tidak bisa membuat makanan sendiri. Yaitu dia memanfaatkan dari organisme lain. Ya. Itu. Untuk hewan, sel-selnya tidak mempunyai dinding sel. Kemudian ciri lain mempunyai jaringan yang terorganisasi dengan baik ke dalam organ dan sistem organ. Juga ciri lain mempunyai kemampuan berpindah tempat, ya, dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Nah, itu kelebihannya. Nah, berdasarkan ada dan tidaknya tulang belakang, animalia atau hewan dibedakan menjadi dua kelompok anak-anak di sini, yaitu yang pertama avertebrata. Nah, atau istilahnya hewan tidak bertulang belakang. Nah, yang termasuk avertebrata apa saja? Yang pertama yaitu yaitu yang pertama porifera, ya, atau istilahnya di sini hewan berpori-pori, ya. Kemudian berikutnya yaitu contoh porifera di sini yaitu misalnya Spongia, biasanya di laut anak-anak hidupnya. Kemudian yang kedua colenterata, yaitu hewan yang berongga, ya. Di sini contohnya ubur-ubur, bunga karang, juga hidupnya biasanya di laut. Yang berikutnya yang termasuk avertebrata, yang ketiga yaitu cacing atau vermes. Nah, di sini cacing ada beberapa. Ada cacing pipih, ada cacing gilik, ada cacing gelang. Nah, contoh cacing di sini cacing pipih contohnya cacing hati. Terus cacing gilik contohnya cacing perut, cacing kremi. Nah, kemudian yang cacing gelang contohnya cacing tanah. Nah, itu tadi termasuk avertebrata atau jenis cacing. Yang keempat yaitu moluska atau hewan lunak. Di sini contohnya siput, ya, cumi-cumi dan lain sebagainya. Berikutnya yang kelima yaitu arthropoda. Ya, arthropoda di sini yaitu hewan berbuku-buku, jadi tubuhnya berbuku-buku. Di sini dibedakan menjadi beberapa untuk arthropoda. Ada insekta, contohnya belalang, lebah, ya. Di sini ada juga krustasea, udang-udangan, ya, arachnoida, laba-laba, ya. Juga myriapoda atau lipan. Nah, itu termasuk hewan arthropoda, ya. Kemudian yang keenam atau yang terakhir yaitu hewan echinodermata atau di sini hewan berkulit duri. Nah, untuk hewan berkulit duri di sini ada beberapa, misalnya bintang laut, landak laut, teripang dan lain sebagainya. Nah, itu tadi termasuk hewan avertebrata atau tidak bertulang belakang. Yang berikutnya yaitu vertebrata atau hewan bertulang belakang. Nah, di sini hewan bertulang belakang dibagi menjadi 5 kelas. Yang pertama yaitu mamalia atau hewan menyusui. Cirinya di sini memiliki kelenjar susu, ya. Contohnya sapi, kambing, kucing dan lain sebagainya. Berikutnya aves atau di sini jenis unggas atau burung, ya, macam-macam burung. Cirinya punya bulu, ya, ingat punya bulu kalau aves. Tapi kalau mamalia punya rambut. Nah, itu. Yang ketiga yaitu Pisces, yaitu jenis
ikan, hidupnya di air ya. Yang keempat yaitu amfibia, yaitu hewan yang hidup di dua alam, contohnya katak ya. Yang terakhir yaitu reptilia. Nah, untuk reptilia atau hewan melata ya, kadal, tokek, buaya dan lain sebagainya. Nah, untuk kingdom animalia tadi, contohnya ini anak-anak lebih jelas ya. Di sini ada gambarnya, ada kecoa, ada laba-laba, ada kupu-kupu, ya, ada bekecot atau siput, ya. Ini hewannya lunak ini. Nah, kemudian yang vertebrata, contohnya, coba anak-anak lihat ini, yang termasuk Pisces tadi ikan, yang termasuk reptil itu ular. Ini ada kata amfibi ya, ini burung atau aves, dan ini kucing contohnya atau mamalia ya. Jadi cirinya punya rambut ya. Kalau burung punya bulu, jadi bulu dengan rambut beda loh anak-anak ya. Nah, sekian. Nah anak-anak, tadi kita sudah melihat presentasi tentang sistem 5 kingdom makhluk hidup. Nah, untuk itu dipelajari ya anak-anak. Juga buku yang ada di rumah yang udah kamu pinjam dibuka di bab 2. Oke anak-anak, pesan Bu Tuti, tetap jaga kesehatan, pakai masker ya. Terus berdoa, tetap semangat belajar IPA, asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.